Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Jabar. Ini video kedua ya. Video kedua yang kemarin saya sampaikan bahwa di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat ada media atau fasilitasi untuk budidaya smart farming ya. Kemarin kita sudah tunjukkan untuk budidayanya itu dengan secara manual ya. Nah sekarang kita sudah pasang untuk sistem atau smart farming budidaya dengan mempergunakan IoT ya, Internet of Things. Nah ini adalah salah satu peralatan smart farming dengan mempergunakan IoT ya, dimana IoT ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai salah satu ataupun unsur-unsur ataupun cara kita untuk melihat sampai sejauh mana ataupun kondisi tanaman dari mulai aspek nutrisi, suhu, terus dari pH, terus dari ppm-nya, terus bahkan dari aspek di sini ketersediaan air ya. Ini ada sistem ini bisa sistemnya nanti otomatis ya. Juga ada tidak otomatis. Nah, saya akan tunjukkan yang pertama, ini manual ya, manual. Nah, ini kondisinya manual ya. Ini kita lihat bahwa yang pertama, ini untuk melihat kondisi pH ya. Dikala pH itu ada di pH tinggi ya, kita lihat pH-nya tinggi, nanti kita tinggal pijit pH up ya. Nah, kalau kita pijit pH up ya, nah ini bunyi nih. Ini nanti nutrisi ataupun untuk kenetralan supaya nanti ini kembali netral. Ini mempergunakan ada bahannya ataupun larutannya untuk menetralkan pH ini supaya bisa netral kembali. Ya, ada ini, ada banyak di pasaran untuk menetralkan pH tinggi ya. Ini untuk pH tinggi. Nanti ini akan keluar cairan yang ada di sini dan menarik juga zat ini supaya nanti turun. Nah ini yang untuk yang up, ini mati. Nah sekarang yang posisi yang di bawah pH down, ini pH down juga ada ini untuk menaikkan pH-nya. Kita pijit lagi ini manual ya. Nah ini keluar ya, ini airnya keluar, tapi airnya juga nanti ngambil untuk zatnya sama dengan zat yang untuk menaikkan pH-nya ya. Ini air keluar ya, ini kelihatan ya, ini keluar. Kalau kita matikan ini mati juga. Nah ini mati, gitu kan ya. Nah itu untuk pH ya. Selain pH juga di sini ada sensor untuk suhu. Nah ini ada sensor suhu udara yang ada di sekitar wilayah budidaya, gitu kan ya. Nah selanjutnya juga ada nutrisi ya. Ada nutrisi A, ada nutrisi B. Ini abemik nih ya. Kita pakai abemik ya. Ini nih. Kalau kita manual, nah kita coba manual, pijit. Nih air ini kesedot yang dari nutrisi A. Naik ke sini untuk menaikkan nutrisi yang ada di toren ini ataupun di bak penampungan untuk media tanaman yang nanti mempergunakan air ya. Ini pH atau bukan pH, nutrisi A ya, ngambilnya dari nutrisi A nanti ya. Nanti kan ke kontrol berapa kekurangannya, nanti dia otomatis. Kalau manual ya harus dimatikanlah sendiri ya. Ini mati untuk yang A. Nah sekarang yang untuk B ya, ini untuk B. Nah ini untuk B. Nah B sama keluar ya, nih gitu ya, sama keluar. Sama prosesnya, narik nutrisi B masuk ke dalam bak penampungan untuk nutrisi secara keseluruhan. Nanti antara A dan B bercampur gitu ya. Kita matikan. Nah di sini di tunnel ini ya, ini ada mencantumkan di sini ada pH ya, ada nutrisi berapa ppm-nya, terus kadar nutrisinya juga di sini ada. Kalau nanti emang untuk sistem ini kita harus
peka terhadap ataupun harus dikontrolnya itu adalah ppm. ppm daripada air ataupun nutrisi yang akan nanti berikan kepada tanaman gitu ya. Ini secara manual. Nah, ini alat-alatnya ya. Ini manual ya, saya sampaikan ini ada beberapa untuk pengaturannya. Nah, nanti kita coba untuk secara otomatis ya. Otomatis nanti kita lihat di HP ataupun tab ataupun bisa aja di PC. Kita lihat nanti ya. Otomatisnya kita lihat sampai melihat tanaman yang ada di dalam screen. Oke, para wargi, kita lanjut ke dalam screen dan kita lakukan secara otomatis ya. Oke, kita pindah ke dalam ya. Oke, para wargi Jabar, tadi saya menjelaskan secara manual ya, dengan pengoperasian IoT untuk budidaya baik sayuran maupun buah kecil ataupun sayuran buah yang ada di screen kami di Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang kita lakukan secara otomatis ya. Otomatis apakah nyambung atau tidak, atau operasionalnya jalan atau tidak dengan mempergunakan internet opting gitu kan ya. Nah, ini para wargi semuanya ini ya. Ini tadi di layar yang ada di dalam box tunnel ya. Ini tampilan layar yang ada di tab berbeda dengan yang ada di box ya. Kalau tadi di box ada tombol-tombol, nah di sini ada gambar yang nanti bisa diaplikasikan secara otomatis dan bisa kita sentuh, gitu ya. Nah, pertama mungkin tadi saya sampaikan bahwa IoT ini ada beberapa indikator. Yang pertama ini, ya ini pH nih, ini pH. Kalau ini pH, ya. Terus ini ada ppm secara keseluruhan ya. Tadi nutrisi, di nutrisi A kalau kurang, nutrisi B kalau kurang, nanti larinya adalah ke ppm ya. Ini ada ppm-nya. Terus di sini juga ada temperatur ya. Ya, jadi ada temperatur yang nanti bisa terkontrol. Berapa temperatur sekarang? Nah, saat ini temperatur ada 30,1 ya derajat di wilayah ataupun di sekitaran screen yang ada di sini ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini pH-nya. pH-nya ini antara 6 ya. 6 sampai dengan ini terlihat, ini naik turun nih ya. Ini berjalan sistemnya, ini turun. Nah, ini kalau turun berarti nanti kita harus mempergunakan zat untuk menaikkan ya. Yang tadi untuk menaikkan pH-nya. Kita pijit nanti kalau ini misalnya turun, kan pH-nya itu harus 7 ya, normalnya ya. pH-nya 7. Kita bisa pijit nanti pH up ini. Ya, pH up. Nanti coba mudah-mudahan bisa terdengar ya di pH up-nya. Kita pijit ini kan 7 tuh ini ya. 7, naik lagi 7. Ya, turun lagi. Karena ini kan ada proses mekanisme atau proses pengaliran air yang dari tanaman ini ngalir balik lagi, yang secara otomatis air ini juga diserap oleh tumbuhan ataupun sayuran yang kita tanam di sini. Ini antara 5 sampai 7 nih. Nah, berarti ini harus ada penetralan baik itu di up-nya maupun di down-nya gitu kan, up dan down-nya ya. Dia harus ada penambahan zat tadi ya, pH tadi, pH up ataupun nanti pH down-nya harus ditambahin ya. Kita coba ya, ini kita nyalakan. Nyala nggak nih? Nah, terdengar ya. Ini untuk up pH. Nah, ya. Kita matikan lagi. Nah, mati. Otomatis ya. Nah, kita down-nya. Karena ini kan turun lagi, kita taikkan. Nah, ya, nyala untuk yang up-nya, yang down-nya, ya, nyala juga.
Karena ini tidak terdengar ya, karena ada suara noise dari luar ya. Ini matikan, mati. Nanti sampai nanti ini berjalan ke posisi nanti di mana kondisi airnya pH-nya bisa pada pH netral ya, antara 6 sampai dengan 7 gitu kan. Nah, ini naik ya. Naik ya. Nah. Terus juga di sini ada untuk ppm. Nah, ppm sekarang kondisi air yang ppm yang ada dalam air adalah 1380 ya. Ini naik turun nih ya, antara 1000 sampai 1300 sampai 1400. Nah, ini sedangkan ini kebutuhan daripada tumbuhan ini berbeda-beda ppm-nya. Ada yang 1000, ada yang 1500, bahkan ada juga yang 1800. Tergantung dari umur tanaman yang ada di screen ini gitu kan ya. Nah, itu teman-teman wargi Jabar ya, mudah-mudahan IoT yang kami kembangkan atau kami pasang di balai pelatihan ini menjadikan salah satu media untuk pelatihan ya para wargi yang ingin belajar smart farming ya, yang ingin belajar smart farming. Ini fasilitasinya kecil, tapi mudah-mudahan kalau para wargi berminat untuk mengembangkan lebih luas lagi ya, alhamdulillah ya. Ini akan lebih bermanfaat, ataupun nanti kalau dikembangkan lebih besar lagi oleh teman-teman ataupun para wargi Jabar semuanya gitu kan. Ini bisa menjadikan salah satu solusi bertanam di lahan sempit, ataupun bertanam bukan saja hanya di sawah, bukan hanya di kebun, tapi di pekarangan juga bisa bertanam baik tanaman pangan ataupun hortikultura gitu kan ya, yang dijadikan sebagai usaha para petani, khususnya para petani milenial. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan fasilitas ini bisa bermanfaat, dijadikan sebagai sarana prasarana untuk pelatihan para petani, baik petani milenial, santri tani, dan sebagainya, atau masyarakat tani di seluruh Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara.